Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak, salam sejahtera bagi kita semua. Baik, pada pertemuan hari ini Bapak akan menayangkan sebuah video pembelajaran, yaitu temanya adalah perbedaan, kesetaraan, dan harmonisasi sosial. Dalam video pembelajaran kali ini diharapkan nanti anak-anak bisa mengetahui apa itu perbedaan, apa itu kesetaraan, dan apa itu harmonisasi sosial. Silahkan disimak baik-baik, apabila ada pertanyaan silahkan ditanyakan, nanti kita akan diskusi bersama. Presentasi, materi perbedaan, kesetaraan, dan harmoni sosial, oleh Nur Widianto, SPD, SMAN 1 Membalong. Perbedaan, kesetaraan, dan harmoni sosial. Pelajaran Sosiologi kelas 11, semester 1. Tujuan pembelajaran: A. Mendeskripsikan partikularisme kelompok dan perbedaan sosial di masyarakat. B. Memahami kesetaraan untuk mencapai kepentingan umum publik. C. Memahami perbedaan dan kesetaraan antar kelompok dalam kehidupan publik. D. Memahami relasi antar kelompok dan terciptanya keharmonisan sosial dalam kehidupan masyarakat atau publik. Peta konsep: A. Partikularisme kelompok dan perbedaan sosial di masyarakat. B. Kesetaraan untuk mencapai kepentingan umum. C. Perbedaan dan kesetaraan antar kelompok dalam kehidupan publik. D. Relasi antar kelompok dan terciptanya keharmonisan sosial dalam kegiatan Car Free Day CFD, berkumpul banyak orang yang berasal dari berbagai suku bangsa, kelas, dan ras yang berbeda. A. Partikularisme kelompok dan perbedaan sosial di masyarakat. Partikularisme dan perbedaan sosial. Paham partikularisme kelompok pada dasarnya cenderung mengutamakan atau mementingkan kepentingan kelompok dibandingkan kepentingan bersama atau kepentingan publik. Hakikat dan ciri struktur sosial. Talcott Parsons. Talcott Parsons berpendapat bahwa struktur sosial adalah keterkaitan antar manusia. Fungsi dan bentuk struktur sosial. Mayor Pollack. Struktur sosial dapat berfungsi sebagai pengawas sosial, yakni sebagai penekan kemungkinan pelanggaran terhadap norma, nilai, dan peraturan kelompok atau masyarakat. Peter M. Blau membagi bentuk struktur sosial menjadi dua tipe, yakni intersected social structure dan consolidated social structure. Nasikun, struktur sosial dapat dilihat secara horizontal dan vertikal. Fungsi struktur sosial: 1. Sebagai pengawas sosial. 2. Sebagai ciri atau karakteristik dari suatu kelompok masyarakat. 3. Sebagai instrumen masyarakat yang berperan sebagai penyelenggara dalam penataan kehidupan secara menyeluruh. 4. Sebagai pembelajaran bagi individu mengenai struktur yang ada dalam masyarakat, ketaatan, atau kebiasaan. Bentuk struktur sosial. Stratifikasi sosial juga dikenal dengan istilah pelapisan sosial. Secara konsep, stratifikasi sosial merupakan pembedaan anggota masyarakat secara vertikal atau hierarkis. Sistem sosial masyarakat kita diibaratkan sebagai kue lapis. Artinya bahwa masyarakat kita tidak setara melainkan berlapis-lapis. Berbagai kelompok sosial dengan ciri karakteristik tertentu memiliki kedudukannya masing-masing. Ada yang berada pada lapisan atas, tengah maupun bawah. Kedudukan masing-masing kelompok dipengaruhi oleh 3 faktor, yaitu ekonomi, status sosial dan kekuasaan politik. Bentuk diferensi sosial. Diferensiasi sosial juga dikenal dengan istilah pembedaan sosial. Berbeda dengan stratifikasi sosial yang mengelompokkan masyarakat dalam struktur kelasa atau vertikal, diferensiasi sosial merupakan pengelompokan masyarakat secara horizontal. Dalam konsep diferensiasi sosial, masyarakat yang terdiri dari beragam kelompok sosial dianggap setara. Artinya tidak ada kelompok yang berada di tingkatan atas ataupun bawah dan tidak ada kelompok yang mendapatkan penghargaan lebih di mata masyarakat dan dianggap lebih unggul dibandingkan kelompok yang lainnya. Kemajemukan sosial ditandai adanya perbedaan-perbedaan berikut. Berdasarkan ciri fisik, diferensiasi ini timbul karena perbedaan ciri-ciri fisik tertentu. Misalnya, warna kulit, bentuk rambut, bentuk mata, bentuk hidung, dan bentuk rahang. Berdasarkan ciri sosial, diferensiasi ini timbul karena adanya perbedaan pekerjaan yang menimbulkan perbedaan cara pandang dan pola perilaku dalam masyarakat. Berdasarkan ciri budaya, diferensiasi budaya berhubungan erat dengan pandangan hidup suatu masyarakat menyangkut nilai-nilai yang dianutnya, seperti religi, sistem kekeluargaan, keuletan, dan ketangguhan.
Bentuk-bentuk diferensiasi sosial. Indonesia memiliki diferensiasi suku bangsa etnis. Salah satu etnis di Indonesia adalah suku Ngada yang berasal dari Kepulauan Nusa Tenggara. Diferensiasi ras. Ras adalah kelompok manusia yang memiliki ciri-ciri fisik bawaan yang sama. Apabila kita menyebut satu kelompok ras tertentu, maka ciri yang kita kemukakan adalah ciri fisiknya, bukan ciri budayanya. 4 kelompok ras dan penyebab keberagaman ras di Indonesia. 1. Ras Malayan Mongoloid, tersebar di benua Asia Tenggara, Asia Timur, dan Asia Tengah. 2. Ras Melanesoid, ras Melanesoid. 3. Ras Asiatic Mongoloid. 4. Ras Kaukasoid. 3 kelompok ras utama manusia. Ras Mongoloid memiliki kulit kuning dan coklat. Ras Negroid memiliki kulit hitam. Ras Kaukasoid memiliki kulit putih. Diferensiasi suku bangsa etnis. Suku bangsa merupakan hasil dari sistem kekerabatan yang lebih luas. Masyarakat dalam sistem kekerabatan ini tetap percaya bahwa mereka memiliki ikatan darah dan berasal dari nenek moyang yang sama. Suku bangsa di Indonesia. Pulau Sumatera, suku Padang, Pulau Jawa suku Jawa, Pulau Kalimantan, suku Dayak. Diferensiasi klan. Klan sering juga disebut kerabat, keluarga besar, atau keluarga luas. Extended family. Klan merupakan kesatuan genealogis, kesatuan keturunan, religio magis, kesatuan kepercayaan, dan tradisi kesatuan adat. 2 bentuk klan utama di Indonesia. Matrilineal klan Minangkabau, patrilineal klan Batak. Diferensiasi agama. Di Indonesia, kita mengenal agama Islam, Kristen, Katolik, Hindu, Buddha, dan Konghucu. Di samping itu, ada pula aneka kepercayaan lain, seperti Keharingan, Parmalim, Kejawen, dan lain-lain. Diferensiasi jenis kelamin. Pilot adalah pekerjaan yang dahulu umumnya dilakukan oleh pria, tetapi saat ini terbuka bagi perempuan. Diferensiasi profesi. Diferensiasi profesi merupakan pengelompokan masyarakat yang didasarkan pada jenis pekerjaan atau profesinya. Profesi dalam kehidupan sehari-hari sering disebut dengan pekerjaan. Profesi biasanya berkaitan dengan suatu keterampilan khusus. Stratifikasi sosial. Max Weber mendefinisikan stratifikasi sosial sebagai penggolongan orang-orang yang termasuk dalam suatu sistem sosial tertentu ke dalam lapisan-lapisan hierarki menurut dimensi kekuasaan, hak istimewa, dan prestise. Di dalam masyarakat terdapat berbagai profesi. Salah satunya adalah profesi buruh, seperti di pabrik tekstil. Faktor penyebab stratifikasi sosial. Faktor-faktor penyebabnya adalah kemampuan atau kepandaian, umur, fisik, jenis kelamin, sifat keaslian keanggotaan masyarakat, dan harta benda. Contohnya, seseorang dengan fisik yang kuat dapat melindungi orang yang lemah dan orang yang pandai dan bijak akan dijadikan pemimpin dalam masyarakat. Dasar stratifikasi sosial dalam masyarakat. Kekayaan. Kekayaan berkaitan erat dengan pendapatan. Semakin besar pendapatan seseorang, semakin besar pula kesempatan baginya untuk memiliki banyak harta. Kekuasaan. Kekuasaan berkaitan dengan kemampuan seseorang untuk menentukan kehendaknya terhadap orang lain yang dikuasai. Keturunan. Dalam masyarakat feodal, anggota masyarakat dari keluarga raja atau kaum bangsawan menempati lapisan sosial atas. Pada umat Hindu, seperti di Bali, terdapat pembagian kasta berdasarkan keturunan. Pendidikan. Dalam masyarakat yang menghargai ilmu pengetahuan atau pendidikan, orang yang memiliki keahlian atau profesi akan mendapatkan penghargaan lebih besar dibandingkan orang yang tidak memiliki keahlian, berpendidikan rendah, atau buta huruf. Status atau kedudukan. Status atau kedudukan menunjukkan hak dan kewajiban seseorang dalam masyarakat. Peran role. Peran adalah tingkah laku yang diharapkan dari orang yang memiliki kedudukan atau status. Sifat stratifikasi sosial. Stratifikasi sosial tertutup. Stratifikasi ini adalah bentuk stratifikasi yang anggota dari setiap stratanya sulit melakukan mobilitas vertikal. Mobilitas mereka hanya terbatas pada mobilitas horizontal. Contoh stratifikasi tertutup. Kelompok A tidak bisa pindah ke kelompok B. Dan stratifikasi sosial terbuka. Stratifikasi ini bersifat demokratis. Kemungkinan mobilitasnya sangat besar. Maksudnya, setiap anggota strata dapat bebas berpindah strata sosial,
baik vertikal maupun horizontal. Contoh stratifikasi terbuka. Kelompok B bisa pindah ke kelompok A dan sebaliknya. Stratifikasi sosial campuran. Stratifikasi sosial campuran merupakan kombinasi antara stratifikasi sosial tertutup dan terbuka. Contoh stratifikasi campuran. Kelompok B bisa pindah ke kelompok A dan juga tidak bisa berpindah. Fungsi stratifikasi sosial. 1. Distribusi hak-hak istimewa yang objektif. 2. Menjadi sistem pertanggaan pada strata yang berhubungan dengan. 3. Kewibawaan dan penghargaan. 4. Kriteria sistem pertentangan dan persaingan. 5. Penentu lambang-lambang, simbol status, atau kedudukan. 6. Kriteria sistem pertentangan dan persaingan. 7. Penentu lambang-lambang, simbol status, atau kedudukan ekonomi. Pelapisan masyarakat menurut Aristoteles. Kelas atas, kelas menengah, kelas bawah. Sosial. Pelapisan masyarakat secara sosial adalah sistem pengelompokan masyarakat menurut status. Umumnya, nilai status seseorang dalam masyarakat diukur dari prestise atau gengsi. Politik. Secara politik, pelapisan masyarakat didasarkan pada wewenang atau kekuasaan. Makin besar wewenang atau kekuasaan seseorang, semakin tinggi lapisan sosialnya. Sistem stratifikasi di Indonesia. Sistem stratifikasi sosial dalam masyarakat pertanian berdasarkan kepemilikan tanah. 1. Lapisan tertinggi, yaitu kaum petani yang memiliki tanah pertanian dan rumah. 2. Lapisan menengah, yaitu kaum petani yang tidak memiliki tanah pertanian, namun memiliki tanah pekarangan dan rumah. 3. Lapisan terendah, yaitu kaum petani yang tidak memiliki tanah pertanian, pekarangan, dan rumah. Sistem stratifikasi sosial dalam masyarakat pertanian berdasarkan kriteria ekonomi. 1. Lapisan pertama terdiri dari kaum elite desa yang memiliki cadangan pangan dan pengembangan usaha. 2. Lapisan kedua terdiri dari orang yang hanya memiliki cadangan pangan saja. 3. Lapisan ketiga terdiri dari orang yang tidak memiliki cadangan pangan dan cadangan usaha. Mereka bekerja untuk memenuhi kebutuhan konsumsi agar tetap hidup. Buruh tani merupakan kelompok terbesar dalam stratifikasi masyarakat Jawa. Sistem stratifikasi sosial dalam masyarakat feodal. 1. Raja dan kaum bangsawan merupakan pusat kekuasaan yang harus ditaati dan dihormati oleh rakyatnya. 2. Terdapat lapisan utama, yakni raja dan kaum bangsawan, kaum feodal, dan lapisan di bawahnya, yakni rakyatnya. 3. Adanya pola ketergantungan dan patrimonialistik. 4. Terdapat pola hubungan antar kelompok yang diskriminatif. 5. Masyarakat feodal cenderung memiliki sistem stratifikasi tertutup. Sistem stratifikasi sosial pada zaman Belanda dan Jepang. Zaman Belanda, masyarakat Indonesia pada zaman Belanda dibagi dalam lapisan-lapisan berdasarkan ras. Belanda menempatkan penduduk asli atau bumi putera pada strata paling bawah yang disebut inlander. Zaman Jepang, sistem stratifikasi sosial pada zaman Jepang menempatkan golongan bumi putera di atas golongan Eropa maupun golongan timur asing, kecuali Jepang. Sistem stratifikasi sosial pada industri modern. Saat ini, industrialisasi modern tentu membawa dampak yang jauh lebih luas daripada industrialisasi pada masa kolonial Belanda. Di perkotaan, terdapat pergeseran struktur pekerjaan dan angkatan kerja. B. Kesetaraan untuk mencapai kepentingan umum. Hakikat kesetaraan. Semua warga negara adalah subjek hukum dan kedudukannya setara di mata hukum. Prinsip-prinsip kesetaraan. Prinsip-prinsip kesetaraan yang memungkinkan setiap orang mendapatkan kesempatan untuk memperoleh pendidikan yang layak, pekerjaan, serta dapat menempati jabatan atau kedudukan dalam masyarakat. C. Perbedaan dan kesetaraan antar kelompok dalam kehidupan publik. Seorang yang mengalami disabilitas dapat memperoleh hak-haknya, seperti ikut serta dapat pemilihan umum, memiliki kesempatan yang sama dalam hal pendidikan, dan sebagainya. D. Relasi antar kelompok dan terciptanya keharmonisan sosial dalam kehidupan masyarakat atau publik. Harmoni sosial. Salah satu contoh solidaritas dalam harmoni sosial adalah gotong royong dalam membangun rumah. Menurut Herbert Spencer, harmoni sosial pada dasarnya berasal dari pembagian kerja. Kesetaraan dan harmoni sosial masyarakat multikultural. Mewujudkan masyarakat multikultural, mempelajari budaya daerah lain, seperti tarian,
merupakan contoh baik dalam membentuk masyarakat multikultural. Faktor-faktor yang mempengaruhi perlunya masyarakat multikultural. A. Pendorong multikultural. B. Penghambat multikultural. Manfaat masyarakat multikultural. 1. Melalui hubungan yang harmonis antar masyarakat, dapat digali kearifan. 2. Budaya yang dimiliki oleh setiap budaya. 3. Memunculkan rasa penghargaan terhadap budaya lain. 4. Menjadi benteng pertahanan terhadap ancaman yang timbul dari budaya kapital yang cenderung melumpuhkan budaya yang beragam. 5. Menjadi alat untuk membina dunia yang aman dan sejahtera. 6. Mengajarkan suatu pandangan bahwa kebenaran itu tidak dimonopoli. 7. Oleh satu orang atau kelompok saja. Terima kasih sudah menyimak dengan baik tampilan video pembelajaran ini. THANKU